Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anakku semuanya, hari ini pembahasan matematika yang ulangan bilangan bulat ya. Kita mulai ya untuk pembahasan yang pertama. Soal yang pertama tadi, 7 langkah ke kanan dari titik 2 pada garis bilangan adalah titik. Nah, dapat dilihat di situ ya. Dari angka 2 kita berjalan 7 langkah ke arah kanan. Berarti di situ coba dilihat angkanya menuju ke angka 9. Berarti jawabannya B ya, 9. Kita lanjut yang soal kedua. 4 langkah ke kiri dari titik 3 pada garis bilangan. Coba dilihat di situ gambarnya Ustazah. Dimulai dari angka 3 kita berjalan menuju ke arah kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di situ jawabannya negatif 1. C ya. Kita lanjutkan yang nomor 3. Soal nomor 3, di kedalaman 2 meter. Nah, kalau kita ketemu kata-kata di kedalaman, berarti itu adalah negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Berarti A ya. Nah, untuk nomor 4 sekarang kita lihat tanda perbandingan yang benar. Nah, negatif 27 sama 17 itu besar mana? Besar 17. Loh kok nggak 27 Ustazah? Karena 27-nya di situ negatif, sehingga tanda pembanding yang benar adalah tanda kurang dari, yaitu A. Adakah yang salah untuk nomor 4? Nggak ada ya. Insya Allah betul semua. Nah, kita lanjutkan ke yang nomor 5. Kita mengurutkan dari yang terkecil. Nah, dilihat saja di situ ya. Yang terkecil itu pasti negatif, dan di situ adalah jawaban yang benar A ya. Kita urutkan dari yang terkecil, yaitu negatif 27. Setelah itu negatif 19, negatif 12, baru 9, 25 dan 27. Jawabannya A ya. Oke, sekarang yang nomor 6. Nomor 6, urutan bilangan yang benar. Nah, dilihat itu mengurutkan semuanya bilangan bulat positif ya. Jadi mudah lihatnya ya anak-anak ya. Jawabannya adalah C ya. 102, 123, 145, 156 dan 202. Kita lanjut yang nomor 7. Urutan bilangan yang tepat adalah, nah, di situ jawabannya D ya. D itu negatif 7, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 8. Kemarin banyak sekali pertanyaan di nomor 8 ini ya. Mohon maaf karena penulisan soalnya Ustazah kemarin ada yang kurang tepat. Di situ seharusnya negatif 4 ya, tapi kemarin di soalnya 4. Jadi sudah Ustazah ralat kemarin. Jadi urutannya yang benar adalah negatif 7, negatif 4, negatif 3, negatif 1, 0, 1, dan 3. B ya jawabannya ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 kemarin juga ada penulisan yang kurang tepat, tapi alhamdulillah sudah Ustazah ralat ya. Yang angka 12 itu seharusnya negatif ya. Jadi jawabannya A. Negatif 11, negatif 9, negatif 8 dan negatif 5. Sampai di sini sudah mengerti ya, dan betul semua ya. Semoga ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Untuk nomor 10 itu jawabannya adalah B. Negatif 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 2 ya. Nah, untuk nomor 11,
kita tulis ini ada tanda plus sama negatif di situ ya, berarti dikurang ya, itu ya, beda tanda kurang. Berarti dapat ditulis negatif 18 tanda positif berhadapan sama negatif, kita tulis negatif karena betul ya beda tanda. Berarti negatif 18 dikurangi 6 sama dengan negatif 24. Jawabannya A. Nah sekarang nomor 16, negatif 13 dikurangi 5. Ingat sama tanda jumlah, berarti 13 ditambah 5 sama dengan 18, tapi negatif ya, ingat negatif. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke nomor 17, negatif 26 dikurangi negatif 9. Nah bisa kita tulis negatif 26 ditambah. Kenapa kok ditambah Ustazah? Jika ada tanda negatif berhadapan sama negatif itu ya, negatif 26 dikurangi negatif 9 itu saling berhadapan ya, berarti tandanya dirubah dulu. Berarti bisa ditulis negatif 26 ditambah 9 atau sama dengan 26 dikurangi 9 sama dengan negatif 17. Jawabannya C. Nomor 18 sama yaitu 6 dikurangi 9, bisa kita tulis 9 dikurang 6 sama dengan 3. Kenapa kok negatif? Karena 6 itu lebih kecil, makanya negatif. Jawabannya B. Nomor 19 ya, negatif 4 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 4, sama ini soalnya dengan nomor 15 ya, bisa kita tulis negatif 4 dikurangi 18. Nah sama tanda, ingat berarti dijumlahkan. 4 ditambah 18 sama dengan 22, tapi di sini negatif ya, ingat negatif. Jadi jawabannya D. Beralih ke soal selanjutnya ya, nomor 20, yaitu 12 ditambah negatif 8. Bisa kita tulis 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jawabannya C. Nomor 21, negatif 4 ditambah 4, bisa kita tulis 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Jawabannya mudah sekali. Yang nomor 22, 6 dikurangi negatif 7 sama dengan, itu soalnya sama dengan nomor 14, berarti bisa kita tulis 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jawabannya C. Mudah ya, insya Allah mudah sekali. Kita lanjutkan ke nomor 23. Suhu ruangan awalnya 18 derajat Celcius, kemudian suhu tersebut saat siang hari naik 5 derajat Celcius, dan pada malam hari suhunya turun 7 derajat Celcius. Nah, maka suhu ruang tersebut adalah, nah kalau di sini Ustazah menjawabnya menggunakan diketahui ya. Nah, diketahui suhu awalnya 18 derajat Celcius. Suhu siang hari naik, Ustazah tetap menulisnya 5 derajat Celcius ya. Nah, sini suhu malam turun. Nah, karena turun, Ustazah menulisnya negatif 7 derajat Celcius. Ditanya suhu ruangan tersebut. Nah, di sini bisa kita jawab 18 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Karena turun tadi jadi dikurangi 7 derajat Celcius. Jawabannya adalah 16 derajat. Berarti D ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 24. Nah, 24 dilihat di situ. Suhu suatu ruangan awalnya negatif 5 derajat Celcius. Suhu ruangan itu dinaikkan 3 derajat setiap setengah jam. Ingat dibaca yang di penekanan di situ ya. 3 derajat Celcius setiap setengah jam.
Nah, yang ditanyakan di sini setelah 4 jam maka suhu ruangan tersebut adalah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di situ kita pakai diketahui dulu ya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Jadi suhu awal negatif 5 derajat Celcius karena dinaikkan 3 derajat setiap setengah jam ya. Berarti kalau 4 jam itu berapa kali itu naiknya? 8 ya berarti ya. 8 kali 3 sama dengan 24 derajat Celcius untuk naiknya setelah 4 jam. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Suhunya setelah kenaikan tersebut. Jawab, berarti negatif 5 derajat Celcius ditambah 24 derajat. Nah, jawabannya 19 derajat, yaitu C ya. Nomor terakhir yaitu 25. Suhu di dalam kamar pendingin negatif 2 derajat Celcius. Suhu di dalam ruangan 23 derajat Celcius. Nah, kemarin banyak yang bertanya di sini. Kok jawabannya salah, Ustazah? Nah, di penekanan pembacaannya harus ditekan benar-benar ya. Di sini dilihat ya penekanannya. Selisih suhu kamar pendingin dengan suhu ruangan. Jadi selisihnya dikurangi ya. Nah, diketahui suhu di kamar pendingin negatif 2 derajat. Suhu di dalam 23 derajat Celcius. Ditanya selisih suhu di kamar pendingin dan di dalam. Berarti dikurangi. Jawab negatif 2 derajat Celcius dikurangi 23 derajat Celcius sama dengan negatif 25 derajat Celcius. Begitu ya. Itu jawabannya yang nomor 2.